Halo semuanya, kembali lagi di Mantap Bu Academy. Jadi pintar, jadi mantap Bu. Oke, teman-teman, masih di seri pembahasan soal-soal senbet ya, SNBT dengan saya Billy Kurniawan dari Surabaya dan saya Filipus Kevin dari Lampung. Dari Lampung ya bro ya? Betul, Lampung. Di Lampung itu udah ada mall-mall gitu nggak bro? Ada dong. Oh, ada ya? Internet listrik sudah masuk? Ada. Sorry, bercanda teman-teman Lampung ya. Oke. Jadi hari ini aku sama Bro Kevin kita akan membahas beberapa soal-soal untuk membantu mendampingi persiapan kalian menuju SNBT ya. Dan dengar-dengar bro, mungkin saat kalian nonton ini ya, mungkin SNBP sudah diumumkan mungkin ya. Jadi aku mengucapkan selamat buat teman-teman yang keterima jalur SNBP dan buat yang belum keterima ya Bro Kevin ya. Itu pastilah ada rasa kekecewaan, kesedihan itu pasti, itu natural. Cuman jangan terlalu lama larut dalam kesedihan itu teman-teman ya. Lewati sedihnya dan saatnya kita memperjuangkan lewat jalur SNBT teman-teman ya. Jadi tetap semangat, buat yang belum lolos masih ada kesempatan-kesempatan yang lain dan salah satunya yang paling dekat adalah SNBT. Langsung saja Bro Kevin, kita masuk ke soal nomor 1 ya. Guys, jangan lupa follow Instagram dan TikToknya Mantap Bu Academy untuk konten matematika dan edukasi seru lainnya. Mantap jiwa. Oke guys, di sini diberikan garis L persamanya ini dan garis L2 ini, garis L3 ini. 3 garis ya bro? Oke, tampak pada gambar. Oke. Nah terus yang ditanya adalah berdasarkan informasi di atas manakah hubungan P dan Q benar? Oke, P di sini adalah B plus C, dan Q adalah A. Siapa sih dia? Oh ternyata ini ada A, ada B, ada C. Nah kita mau cari hubungannya nih. Aku langsung lihat ini X sama dengan B. Benar. Artinya kalau kita bawa ke Cartesius, titik yang ini itu adalah B. Nice. Berarti negatif ya ini bro ya kira-kira. Betul, ya? B-nya tuh negatif kan karena di sebelah kiri sumbu Y. Yes. Berarti kita tulis dulu B-nya itu kurang dari 0. Oke. Nah, sekarang kita lihat mana yang bisa kita bandingkan. Nah, kalau udah ketemu nih satu titik di sini yang enak dibandingkan tuh ya titik ini. Itu pasti bisa dicari dulu. Ya. Nah, masih ingat teman-teman dengan perpotongan dengan sumbu X? Y-nya harus 0. Nice. Benar. Nah, kita lihat di garis L1. Kalau Y-nya sama dengan 0, berarti kita dapat X sama dengan A di sini. Oh. Nah, berarti di sini titik sini adalah A,0 ya lengkapnya ya. Tapi oke, kalau X-nya berarti A gitu. X-nya A di situ. Nice. Nah, berarti A-nya di sini positif tuh. Oh, betul bro. Ya, karena ada di sebelah kanan. Sebelah kanan sumbu Y. Sumbu Y. Nah, sekarang yang terakhir adalah kita lihat garis L3. Nah, sama. Kita membuat Y-nya sama dengan 0. Berarti kita dapat X-nya itu sama dengan C. Berarti titik di sini itu berarti C. Oke. Berarti C-nya negatif. Nah, kita lihat B ditambah C. B adalah negatif, C-nya negatif. Negatif ditambah negatif, utang tambah utang lagi. Makin banyak utangnya ya kan? Itu kalau buat yang bingung mikir negatif positif kayak gitu sih. Betul, iya. Dan terus yang A positif. Ya jelas yang Q lebih besar daripada P. Jawabannya yang B. Nice, mantap. Oke. Ini soal tanpa angka ya bro ya? Betul. Lebih ke analisa ya. Iya. Dan ini skill yang penting sekali sih guys untuk kemampuan menginterpretasikan atau membaca grafik. Oke, tadi kita sudah melihat soal tentang grafik ya. Sekarang kita akan melihat soal tentang persimiin kuadrat. Ini soal yang juga jarang luput dari SNBT alias sering keluar. Sering banget ya. Kita baca ya guys ya. Jika X plus 4 adalah faktor dari X kuadrat min 3X plus P, maka nilai dari setengah P adalah berapa? Nah, ini penting. Kita balik lagi ke zaman SD bro. Zaman SD dulu kita punya misalkan 2 adalah faktor dari 6. Artinya apa? Artinya 2 ini bisa membagi 6 habis. Bisa membagi habis angka 6 ya. Atau bisa aku tulis 6 ini sama dengan 2 kali sesuatu yaitu 3. Kalau diganti dengan variabel, Anda jangan pusing, Anda jangan tertipu ya. Gimana maksudnya? Berarti X plus 4 ini faktor dari ini. Artinya apa guys? Artinya X kuadrat min 3X plus P ini bisa kita tuliskan sebagai X plus 4 kali sesuatu ya.
seperti itu. Dan ini aku yakin pasti sesuatu ini depannya adalah X. Kenapa? Karena lihat, ini X kuadrat kan, nah X kali X gitu ya, jadinya X kuadrat. Harus seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi guys, X plus 4 kali X plus atau minus sesuatu ya, kita nggak usah terlalu pikirin ya. Nah, tapi ini penting. Kalau misalkan guys, ini kan mereka nilainya sama ya teman-teman ya. Kita kita arahkan ini menjadi sama dengan 0. Jadi seakan-akan kita jadikan ini persamaan kuadrat. Betul. Ya kan? Awalnya cuma ada bentuk kuadrat, kita paksakan jadi persamaan kuadrat. Boleh-boleh aja gitu kan. Artinya apa guys? Apa yang terjadi kalau X-nya aku ambil min 4 teman-teman? Apa yang terjadi? Ya. X plus 4 jadi 0. Ya kan? Sesuatu yang dikalikan 0 pasti 0 ya. Jadi saat ini X-nya min 4, hasilnya adalah 0 teman-teman ya. Nah, berarti karena mereka nilainya sama, saat aku masukkan X-nya min 4 ke yang kiri, jadinya apa guys? X kuadrat min 4 kuadrat min 3 kali X plus P, ya harus sama dengan yang ini ya, sama dengan 0 kan tadi ya. Sama dengan 0. 16 plus 12 plus P sama dengan 0. 28 plus P sama dengan 0. P-nya adalah negatif 28. Easy peasy lemon squeezy ya. Jadi jawabannya A. Hati, jangan ngawur Anda ya. Yang ditanya lihat dulu, min setengah P ya. Min setengah kali min 28, min kali min hilang, 28 per 2, 14 ya. Jadi jawabannya yang C. Oke. Ya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya guys, soal-soal seperti ini tuh bisa aja kalian cari akar satunya, cari faktor kedua. Betul. Cuman itu lebih panjang ya. Panjang. Kalau X plus 4 adalah faktor, artinya saat kita masukin X-nya min 4 tadi, itu kan pasti 0 hasilnya. Nah udah, tinggal masukin aja ke sini. Oke, lanjut Bro Kevin, silakan. Soal nomor 3. Oke, selanjutnya adalah soal matriks. 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 Mantap. Diketahui M adalah matriks yang memenuhi M dikali matriks ini sama dengan ini. Nah, maka nilai dari determinan M adalah. Nah, kita ingat lagi bro, kalau kita punya matriks A, B, C, D. Nah, berarti untuk mencari determinan M adalah ya silangnya gitu ya. AD min BC. Oke. Nah, tapi kita tidak tahu nih matriks M. Gimana nih? Nah, tenang. Kita punya satu sifat. Masih ingat ya guys sifatnya? Kalau kita punya determinan dari A dikali dengan B, itu sama dengan determinan dari matriks A dikali dengan determinan matriks B. Nice. Nah, yang sebelah kanan ini kan M dikali yang ini kan? Betul? Ya sudah, berarti kita bisa tulis berarti ini adalah determinan M, kita nggak tahu berapa, dikali sama determinan yang ini. Itu berapa kita lihat? Berarti kan 5 dikali 4 sama dengan 20. 20 dikurangi dengan 7 dikali 3, berarti 21. Sama dengan apa guys? Sama dengan ya determinan di kanannya. Determinannya apa? 5 dikali 3 atau 15 dikurang dengan 7 dikali 2 yaitu 14. Berarti determinan dari matriks M itu adalah 20 kurang 1 negatif 1 sama dengan 15 kurangi 14 1. Ya sudah, berarti determinan M itu sama dengan negatif 1. Jawabannya yang mantap. Matriks ini banyak yang sering lupa ya, karena jarang dibahas juga sih. Dan sifat-sifat ini tuh sangat penting guys. Karena kalau kalian lupa sifat determinan yang dikali ini, susah ngerjain ini. Iya. Harus manual mau cari M-nya pakai inverse. Lama banget. Lama. Itu pun juga lama. susah. Iya. Dan lama ya kan. Udah susah lama lagi ya. Kita lanjut soal berikutnya ya, teman-teman ya. Oke, soal berikutnya masih di materi matriks lagi ya. Betul. Ini matriks bukan matrikulasi ya. Kalau matrikulasi itu kalian nanti pas kuliah awal-awal. Oke, diketahui matriks A adalah 1101. Jumlah dari semua elemen pada matriks A pangkat 2025. Ngawur ini. Oke, caranya sangat mudah guys. Kalian tinggal kalikan matriksnya 2025 kali. Sampai berapa tahun tuh ya? Gak bisa gitu ya. Oke, nah kalau ada soal seperti ini guys, kita coba logika aja ya. Mungkin nggak sih kita disuruh ngitung manual 2025 kali? Perkalian matriks 2025 kali? Nggak mungkin ya. Mungkin. Sampai teman kalian lulus S1 belum kelar ini kalian ya. Jadi pasti ada suatu polanya. Nah, polanya seperti apa? Ya udah, coba guys, kita hitung beberapa pangkat pertamanya. Contoh, kita mulai dari A dulu ya. A-nya kan 1101. Nah, sekarang coba kita hitung A kuadrat guys. A kuadrat kan A dikali A ya. Perkalian matriks ya. Jangan lupa perkalian matriks 1101 kali 1101.
Nah ini kan atas kali sini ya, 1 plus 0, 1. Terus bawah kali yang atas, 0, 0. Terus yang atas kali yang kanan ya, 2. Bawah kali yang kanan, 1. Nah, A kuadrat adalah 1, 2, 0, 1. Menarik. Ya, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 2, 0, 1. Nah, coba kita lihat apakah pola ini itu sama terus guys ya. Coba kita hitung yang A pangkat 3. Nah, A pangkat 3 itu adalah A kuadrat dikali A, ya kan? Jadi A kuadratnya ini 1201 dikali A-nya 1101. Atas kali kiri 1 tambah 2 kali 0 1. Bawah kali yang kiri 0 0. Atas kali yang kanan 1 kali 1 1, 2 kali 1 2. Berarti tambah 3. Terus 0 1. Nah, lihat polanya. A pangkat 3 adalah 1301. Kelar. Game is over, teman-teman ya. Lihat, A pangkat 1 1101. A pangkat 2 1201 ya, Bro ya. Menarik ini ya. Betul, menarik. A pangkat 3 1301. Coba suruh tebak A pangkat 4. Tulis kolom komentar coba. A pangkat 4 berapa, guys? 5 4 3 2 1. Betul sekali. Bukan. Bukan. Oh, jauh ya. Oke. Betul sekali. A pangkat 4 dengan pola yang sama 1401. Yes. Berarti angka yang di kanan atas ini itu ngikutin sama pangkatnya. Ini pola yang menarik ya. Jadi A pangkat 2025 itu adalah pasti 1 2025 01. Loh, nggak ada jawaban yang mana? Nah, tenang. Yang ditanya adalah jumlah dari semua elemen. Elemen itu apa sih, guys? Elemen air, api, bukan. Ini beda lagi. Elemen matriks adalah ini, angka-angka di atau objek di dalam matriksnya ya. Saya tambahin semua ya, guys ya. Tambah 0, tambah 1. 2027. Menarik. Ini soal yang membutuhkan insting dan kepekaan untuk mencari pola. Betul. Kalau kita dari awal udah kayak, waduh apa ini rumusnya aku nggak tahu ya. Iya. Kita nggak berani coba-coba gini, kelar. Betul. Ya, jadi kalau ada pangkat besar pasti ada polanya. Betul. Dan kebanyakan kalau seandainya ada pangkatnya tahun gitu ya, pasti itu angkanya mudah atau nggak ada polanya. Betul. Pasti. Nggak mungkin kita hitung manual. Nggak mungkin. Oke, lanjut bro. Soal terakhir ya bro ya. Oke, jika panjang kita mana ini? Ini adalah 6, ini sama semua 6, Oke. TU dan UR 6. Oke. Dan SW, WF dan PR itu adalah 4. Sama semua juga 4. Maka luas daerah yang diarsir adalah, wah menarik ini. Nah, kebanyakan dari kita mungkin ya kalau seandainya ada soal gini kita cari dulu yang luas gedenya dikurangi dengan luas-luas yang putih. Tapi tidak perlu guys. Ya. Tidak perlu. Lihat yang hitam atau yang hitam. Yang hitam aku dong. Apalagi di samping aku ya. Nah, daerah yang diarsir gitu ya. Kita lihat bentuknya tuh apa sih? Segitiga. Nice, segitiga. Segitiga ya? Iya. Segitiga tuh luasnya apa? Luas segitiga. Alas kali tinggi. Alas kali tinggi. Kali setengah. Oh iya, bagi 2. Bagi 2 iya. Nah, kita tinggal cari mana alasnya, mana tingginya guys di sini. Betul. Nah, kalau kita lihat yang PTU aja dulu. Alasnya kan 6 ya? TU alasnya ya. Yes, alasnya 6. Tingginya. Nah, tingginya itu yang ditarik dari ujung atas ke bawah itu 90 derajat. Gitu. Nah, kita bisa manfaatkan persegi panjangnya, guys. Kita lihat ini kok kita tarik sana seret. Nah, ini kan 90 siku-siku derajat siku-siku. Artinya PQ-nya adalah menjadi tingginya. Panjang PQ berapa? Ya, kita lihat aja dari yang sebelah kanan. 4 ditambah 4 ditambah 4 berarti 12. Ya. Ya udah berarti kita di daerah yang pertama kita cari gitu ya. Luas 1 kita cari alasnya 6 dikali tingginya 12 dibagi dengan 2. Kita bunuh tinggal 3. 3 dikali 12 adalah 36. Ya. Nah, yang luas kedua juga sama. Alasnya mana sekarang? Alasnya yang ini. Nah, alasnya adalah WV. Tingginya, nah kita lihat, kita tarik aja ke bawah sampai alasnya. Nah, tingginya adalah sekarang PS. Tinggi PS berapa? 6 ditambah 6 ditambah 6 18 adalah 18. Berarti luas daerah yang kedua adalah 18 dikali dengan 4 dibagi dengan 2. Kita bunuh 2 berarti tinggal 36. Nah, sekarang luas 1 dan luas 2 karena daerah yang diarsir, kita cari luas 1 ditambah dengan luas 2 itu sama dengan
36 kali tambah 36 sama dengan 72. 72. Nice. Jawabannya yang C. Mantap. Ini menarik ya bro ya, karena sebenarnya mungkin ini banyak orang yang udah lupa atau nggak sadar ya. Iya. Tinggi segitiga itu kalau misalkan ya kita lihatnya di segitiga yang PQT ini kan jelas ya. Oh, alasnya yang QT, tingginya yang tegak lurus langsung. Tapi sebenarnya guys, tingginya itu tegak lurusnya itu nggak harus langsung tegak lurus dengan alasnya. Maksudnya nggak harus langsung berpotongan. Yes. Contoh kayak tadi yang Kak Kevin bilang ya, PQ ini itu juga tinggi dari segitiga PTU, teman-teman ya. Nah, jadi sebenarnya kalau secara teori ya, yang penting itu tegak lurus dengan perpanjangan dari alasnya ini kan. Ini alasnya kalau aku panjangin kan lurus ke sini kan. Nah, ke pucuk kayak gitu ya. Oh ya, jadi bro, aku tuh dulu pas SD kan anak olimpiade. Oke. Aku ingat dulu ikut olimpiade ada satu soal yang terngiang-ngiang sampai sekarang, bro. Gimana tuh? Jadi soalnya tuh simpel banget. Ada jajar genjang, bro. Oke. Jajar genjang kayak gini kan. Set. Terus dia kayak tarik-tarik garis banyak gak jelas gitu. Tarik garis ini tegak lurus, ini tegak lurus gitu kan. Terus aku ingat banget, ini juga ditarikin ke sini. Tegak lurus. Ini misalkan A, ini B, ini C ya. Ya, yang diketahui tuh ini diketahui misalkan 10 gitu kan. Terus diketahuin CD ini panjangnya 5. Terus CE diketahui sama dengan 25. C-nya 25. Yang ditanya BC-nya berapa? Kayak soalnya simpel banget. SD, aku kelas 5. Aku terngiang-ngiang, bro. Karena pas itu aku kan bingung kan awalnya. Terus tiba-tiba aku dapat ilham gitu. Kayak aku kayak putar-putar kayak gitu. Jadi ternyata sebenarnya ini simpel banget. Mirip kayak konsep tadi, bro. Betul. Luas jajar genjang kan alas kali tinggi kan. Betul. Jadi kalau misalkan aku lihat alasnya AC, tingginya adalah ya ini kan? Iya. Ini atau ini kan sama aja ya. iya. CD kan. Ini luas. Di lain sisi, kalau kita putar jajar genjangnya, kita pakai alasnya adalah ini AX. Iya. Alasnya AX ini. Nah, tingginya apa? Tingginya BC. Iya. Jadi AX-nya kan tahu juga 25 kan? yes. Iya, ini aku kerjain dulu pas SD. Jadi SD kan gini ya? Iya, konsep tentang tinggi itu Betul. enggak tinggi itu pokoknya tegak lurus sama Alasnya. alas gitu. Tergantung sama alasnya yang mana. Betul. Bisa diperpanjang juga alasnya. Bisa. Gitu. Ini menarik. Guys, jangan lupa follow Instagram dan TikToknya Mantap Academy untuk konten matematika dan edukasi seru lainnya. Mantap jiwa. Oke, itu aja ya bro ya kayaknya soal-soal buat hari ini ya. Betul. Mungkin dari Kak Kevin ada pesan-pesan nggak buat teman-teman kita yang akan menghadapi SNBT? Oh, pasti ada. Bagi teman-teman yang mau ikut SNBT, Oke. kita tuh punya kelas ya. Nice, bener banget bro. Dan denger-denger kelas kita ini intensif banget. Betul. Dan intensif itu definisinya kan luas ya. Iya. Mungkin orang ada yang mengartikan intensif itu artinya kelasnya panjang, lama banget durasinya ya. Tapi sebenarnya bukan cuma itu bro. Iya. Selain kita 8 pertemuan, tapi kita juga nggak langsung kasih soal bahas. Kita kupas tuntas konsep-konsep dasar yang diperlukan. Contoh misalkan, nih, skill matrix. Ini kemarin udah kita bahas di batch pertama. Betul. Kita kupas tuntas secara habis ya. Buat teman-teman batch pertama bisa komen di bawah ya. Terus juga persamaan kuadrat ya, faktor, Betul. jumlah dari akar-akar ya. Dan bahkan sesimpel kita review ulang dari yang konversi desimal, pecahan ya. Iya. Aljabar dasar Betul. ya. Penyelesaian sistem persamaan yang mungkin banyak yang udah lupa bro. Betul. Gitu. Dan grafik pun muncul kita. Yes, yang bedah. ini ya, yang Betul. nomor 1 ini. Iya. Kita bedah. Betul. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan kelas intensif SNBT, langsung aja bisa klik link di bawah atau scan QR code. Nggak tahu lah di mana nanti ditaruhnya ya sama editor ya. Di sini, oke? Kuota semakin terbatas, waktu kalian juga semakin terbatas, jadi manfaatkan kesempatan sebaik mungkin. Jangan sampai kalian menyesal di kemudian hari. Betul. Ya, adinda-adinda Betul, semuanya. betul. Oke, kalau gitu terima kasih banyak udah menonton ya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan juga berguna buat kalian semua. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan soal-soal dari kami. Betul kan? Betul banget bro. Betul. Oke, itu aja dari aku dan Kak Kevin. Terima kasih buat yang udah menonton. Mantap Academy, jadi pintar, jadi mantap. Dadah guys.